Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Kita dapat hadir di masjid ini tentu untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan juga menanti datangnya waktu Isya. Meskipun dalam kondisi hujan rintik-rintik, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa hadir dan duduk bersama di majelis ini. Semoga ini semua menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Kita bersolawat teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim jami'an, dan juga pada orang-orang yang berusaha mengikuti mereka sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan yang berkaitan dengan zihar. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan dengan pembahasan masih dalam kitabun nikah yang muallif hafizallah ta'ala memberikan judul dengan at-talaq, tentang talak. Ya, tentu kata-kata talak kita sering atau kita pernah mendengarkannya, bahkan sudah menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia, yaitu talak. Ya, kata tolak itu berasal dari tolaqayat liku, tolakon, artinya melepas, ya, melepaskan sesuatu yang tadinya dia pegang kemudian dia lepaskan. Ya, ya, ketika seorang suami dia mentalak istrinya artinya dia melepaskan, dia putuskan dari hubungan pernikahannya. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Di sini muallif ya berkata hafizallahu taala, ra'ayna fi ma sabaq hirsal islami 'ala al-usratil muslimati wa salamatiha wa istiqrari hayati
wastiqraril hayati fiha. Pada pertemuan yang telah lalu, pembahasan yang telah lalu, kita melihat bagaimana agama Islam ini memberikan perhatian yang besar terhadap keluarga muslimah, terhadap keluarga seorang muslim, memberikan perhatian yang besar terhadap keselamatan rumah tangga seorang muslim, dan bagaimana rumah tangga tersebut tetap langgeng. Kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Kita melihat bagaimana solusi yang disyariatkan oleh agama Islam tatkala terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, tatkala terjadi khilaf antara suami istri di dalam rumah tangganya, yang di situ tentunya tumbuh hidup keluarga muslim. Bisa jadi sebab perselisihan, sebab pertikaian dalam rumah tangga itu disebabkan salah satu dari dua pihak, atau bisa jadi bersumber dari kedua-duanya, dari suami dan istri. Islam memberikan perhatian bagaimana keluarga muslim itu terus langgeng sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, solusi-solusi yang ditawarkan oleh agama kita, terkadang solusi tersebut tidak memberikan efek, tidak memberikan manfaat, karena mungkin permasalahannya pertikaian di antara suami istri sudah semakin keras, semakin dahsyat, sehingga untuk mendamaikan mungkin sudah tidak bisa. Maka ketika perselisihan itu sudah tidak bisa lagi dicarikan jalan keluarnya, sudah dipanggil hakim untuk menyelesaikan, ternyata juga tidak selesai, maka pada saat tersebut mesti menggunakan solusi pengobatan yang lebih kuat, yaitu talak. Terkadang memang solusi yang terakhir adalah talak. Ketika sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga, sering terjadi cekcok, keributan, bahkan bisa jadi pukul-pukulan antara suami istri. Sisa-sisa dibuatkan aja ring di situ, mereka pukul-pukulan. Sudah tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Maka ditawarkan solusi yang terakhir adalah dengan talak. Tentang talak ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, dia memiliki hukum-hukum tersendiri di dalam agama kita. Bahkan saking perhatiannya Islam ini terhadap keluarga seorang muslim, ketika seorang suami menjatuhkan talak, tidak serta-merta wanita yang ditalak tadi pergi meninggalkan rumah. Dikasih kesempatan, barangkali suaminya bisa menarik perkataannya, artinya dia bisa kembali kepada istrinya. Dikasih kesempatan untuk bisa kembali dengan adanya masa iddah.
dengan adanya 2 kali talak. Ini yang seperti ini merupakan salah satu bentuk perhatian Islam bagaimana keluarga tersebut bisa tetap bersatu. Ya, meskipun sudah ada talak. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh dalam buku beliau ini. Ya. Wal muta'ammilu fi ahkamit talaqi yata'akkadu lahu mada hirsil islami ala muassasatil bait wa raghbatihi fi baqa'is syarikati baina az-zawjain. Dan orang yang mengamati, memperhatikan hukum-hukum talak, maka akan menjadi jelas bagi dia bagaimana perhatian Islam terhadap keutuhan rumah tangga, ya, dan keinginan yang besar dari agama Islam ini agar ya kerjasama suami istri tersebut tetap berlangsung, ya. Dan hal itu ketika Islam membolehkan talak dan dia tidak menjadikan talak itu hanya 1 kali, ya, Islam menjadikan talak itu marratan wahidah, tidak menjadikan talak itu hanya 1 kali, ya, yang mana terputus hubungan antara suami istri dan tidak mungkin disambung kembali apabila seorang suami mentalak istrinya. Tidak, tapi ya Islam ya membolehkan talak dan memerintahkan bahwa talak itu dibolehkan beberapa kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 229. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin, dia menahan ya istrinya dengan cara yang baik, au tasrihum bi ihsan, atau dia melepaskannya dengan cara yang baik pula. Talak yang dibolehkan hanya dua kali. Ya. Talak ini yang 2 kali ini Allah kasih lagi masa penantian, masa indah, ya, 3 bulan atau 3 kali haid, atau yang mengatakan 3 kali suci, ya. Dari talak 1, ya, ada masa di sana seorang suami masih diberikan kesempatan untuk bisa rujuk kepada istrinya, ya. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apabila seorang suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya 1 kali atau 2 kali, maka falaisa min haqqihi ikhrajul mutallaqati min baitihi. Maka bukanlah sesuatu yang baik, ya, bukanlah sesuatu yang bijaksana apabila si suami tersebut mengeluarkan istrinya tadi dari rumahnya hingga berakhir masa iddahnya. Talak 1, talak 2, maka si suami membiarkan istrinya tersebut tetap di rumahnya. Karena kalau talak 1 itu masih istri dia, masih berstatus istri. Talak 2 pun demikian, masih berstatus istri. Ya. Yang sudah tidak berstatus istri itu kalau sudah talak 3. Maka ketika suami mentalak istrinya talak 1 ataupun talak 2, maka si suami tersebut dia tetap membiarkan istrinya tinggal di rumahnya sampai habis masa iddahnya. Ya. Bahkan si wanita itu tidak boleh dia keluar dari rumah suaminya ketika masih posisi talak 1 dan talak 2. Dia harusnya tetap di dalam rumah suaminya. Ya. Apa sebabnya demikian kaum muslimin? Kenapa si wanita tetap dibiarkan di rumah suaminya? Agar itu diharapkan
ya apa namanya, rasa marah pada suami tersebut bisa redam, bisa meredah, ya, sehingga dia bisa kembali lagi kepada istrinya. Ya, kan terkadang ya yang memicu terjadinya talak kan berasal dari marah, karena si suami marah sama istrinya, ceraikan. Ya, maka diharapkan ketika si istri tersebut tetap di dalam rumahnya, maka diharapkan suaminya marahnya mungkin redah sehingga dia rujuk kepada istrinya. Ya, maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai para nabi, wahai nabi ini Muhammad SAW, apabila kamu menceraikan, ya, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, ceraikanlah mereka, ya, karena iddah mereka. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah tersebut. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah sebagai Rabb kalian. Wala tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan jangan pula mereka keluar dari rumah suami mereka, illa yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, faqad dzalama nafsah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ini ayat dalam surah At-Talaq ayat 1, ya, mengingatkan, ya, kepada kita, apabila wanita itu diceraikan oleh suaminya, ya, maka jangan dia terburu-buru mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Ya, barangkali hasratnya ingin kembali kepada istrinya bisa muncul kembali, sehingga keluarganya bisa bersatu kembali. Ya, ini menunjukkan perhatian Islam. Islam itu tidak menginginkan keluarga seorang muslim itu pecah, terpisah. Ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh iblis. Kalau iblis, iya, iblis itu tidak senang kalau keluarga seorang muslim itu bersatu, langgeng. Gak senang dia. Bahkan, ya, syaitan yang paling tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah syaitan yang berhasil memisahkan antara suami istri. Ya, itu. Tapi Islam tidak mau seperti itu, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memang membolehkan talak, tapi Allah tetap memberikan kesempatan bagaimana keluarga tersebut tetap utuh, tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, bisa jadi suaminya dia menyesal dia telah mentalak istrinya, dan itu bisa terjadi, banyak yang terjadi. Ya, dia sudah talak istrinya, talak 1, dia menyesal, dia kembali, talak 2 pun demikian. Ya, dia ceraikan lagi istrinya, masuk kepada talak yang ketiga. Setelah amarahnya turun, ya, hasratnya kepada istrinya muncul, dia menyesal, tapi sudah tidak bisa kembali lagi. Ya, baru dia suaminya nyadar, ya, ketika sudah talak 3, nangis-nangis mau kembali, nggak boleh lagi. Ya, dan itu ada yang terjadi begitu. Ya, mau kembali ke mantan istrinya sudah tidak bisa, akhirnya nangis-nangis. Ya, nah, karena baru menyesal. Ya, karena ketika dia menceraikan istrinya dalam kondisi marah, syaitan datang
membisikkan, ceraikan saja. Kan masih banyak wanita lain. Ternyata setelah diceraikan istrinya, dia nggak dapat wanita-wanita lagi. Menyesal. Ya. Nah, maka di sini ya bagaimana ya perhatian Islam terhadap rumah tangga seorang muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembagian talak. Ya. Pertama, talak dilihat dari sisi lafaz. Dari sisi ucapan. Dari sisi lafaz yang diucapkan oleh seorang yang mentalak. Ya. Dari sisi lafaz talak, maka itu dibagi dua. Ada yang sharih, jelas, terang, ya. Ada yang kinayah, kata kiasan, tidak jelas apakah ini dia ceraikan atau tidak, gitu. Ya. Fasorihu, ya, lafaz talak yang jelas, yang terang, walladhi yufhamu min ma'nal kalam inda talaffuz, yaitu yang bisa dipahami dari makna ucapan ketika diucapkan. Ya. Wala yahtamilu ghairuhu, dan tidak mengandung yang lainnya, tidak mencakup yang lainnya. Seperti misalkan seorang suami berkata kepada istrinya, anti talik. Seorang suami berkata kepada istrinya, anti talik, kamu saya ceraikan. Atau mutallaqah, anti mutallaqah, kamu diceraikan. Ini jelas, ini jatuh ini. Ya, karena sharih. Ya, dan semua yang diambil dari kata lafaz talak yang jelas ini yaqau bihi talak, jatuh talak. Dia ucapkan, ya, apa namanya, dia bercanda atau dia bersungguh-sungguh, ya, dia bilang sama istrinya, dia bercanda sama istrinya, dia mengatakan kamu, ya, saya ceraikan, jatuh talak. Ya, ya, haziran kana ulaiban, ya, dia bercanda ataupun dia bermain-main, ya, awalam yanwi, atau dia tidak meniatkan untuk menceraikan, tapi dia cuma bercanda, tapi lafaznya sorry, jelas, kamu saya ceraikan. Ya, padahal dia mungkin mengucapkan lagi tersenyum, lagi senyum-senyum begitu. Ya, mungkin tadi dia lagi bercanda-canda dengan istrinya, ketawa ke TV berdua, tiba-tiba suaminya bilang kamu saya ceraikan. Ya, udah. Dia ada niat atau tidak, jatuh. Ya, ini kalau sering jelas. Ya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, dan hadis ini hadis yang hasan. Ya, disebutkan dalam Irwa Al-Ghalil, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Ya, sebagaimana tahqir disebutkan dalam kitab ini. Ya, membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun jidduhum najid. Ada 3 perkara yang dia bersungguh-sungguh maka terjadi. Wa hasbuhun najid, dan dia bermain, bercanda juga terjadi. An-nikah, nikah. Ya, wat talak, talak, war raj'ah, dan rujuk. Ya, ini 3 perkara yang orang tidak boleh bercanda, tidak boleh bermain-main. Ya, nggak boleh bermain-main. 3 masalah dia ucapkan nikah. Ada seorang bapak, dia berkata kepada seorang pemuda, kamu saya nikahkan dengan putriku. Nah, kalau menurut hadis ini jatuh, terjadi nikahnya. Ya, dulu kan tidak ada dicatat nikah itu. Si bapak datang, pemuda, kamu saya nikahkan. Ya, sah. Terus tapi ada si laki-laki, saya terima. Ya, saya terima nikah
nikahnya? Jadi. Selesai. Ya. Jadi nggak boleh bermain-main masalah bercanda dengan nikah, tolak, rojaah, rujuk. Ya. Nah, ini yang pertama, lafaz tolak yang jelas. Ini jatuh, dia bersungguh-sungguh ataupun bercanda, jatuh talak. Ya. Yang kedua adalah al-kinayah, yakni apa namanya, kiasan, artinya tidak jelas apakah diceraikan atau tidak. Ya, mayah tamil talak bisa jadi mengandung talak, bisa juga tidak. Seperti seorang suami berkata kepada istrinya, ya, ilhaqi bi ahlik, pergi kamu ke rumah keluargamu, pergi kamu ke rumah keluargamu, yang semisalnya dan yang semisalnya. Ya, kalau begini, pergi kamu ke rumah, suaminya lagi marah nih, terus dia bilang sama istrinya, pergi kamu, ya, ke rumah keluargamu. Ini bisa jadi talak, bisa jadi tidak. Ya, tergantung niat suaminya. Kalau niat suaminya dia berkata begitu agar istrinya mengambil pelajaran, pulang dulu ke rumahnya, ya, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau dia niat, dia mengucapkan itu, pergilah kamu ke rumah keluargamu, dia niat begitu dalam hatinya itu adalah menceraikan, maka jatuh cerai. Ya, kan orang tidak tahu niat kita. Iya, manusia nggak tahu, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya. Nah, jadi kalau dia kata kiasan, kinayah seperti itu, nggak jelas apakah dia ceraikan atau tidak, maka itu tergantung niat suaminya, niat laki-laki tadi. Kalau dia mengucapkan begitu, pergi kamu keluarga ke rumah keluargamu, kalau dia mengucapkan itu niatnya untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talak. Tapi kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Ya, sebagaimana kata Syekh di sini, wa hadza la yaqau bihi talaqu illa binniyah. Yang seperti ini tidak terjadi talak, tidak terjadi perceraian kecuali dengan niat. Ya, kalau dia niatnya menceraikan maka jatuh cerai. Kalau dia tidak meniatkan untuk menceraikan maka tidak. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, anna ibnatal Jun, putri Al-Jun, lamma udkhilat, tatkala dia dimasukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadana minha, dan Rasulullah mendekat kepada wanita ini. Wanita ini berkata, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah darimu. Ya, maka faqala laha, Nabi berkata kepada wanita ini, ya, laqad usti bi azim, engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung. Alhiqi, ya, bi ahlik, kembali, pergi kamu ke rumah keluargamu. Dan ini Nabi di sini niat menceraikan dia. Ya, padahal baru masuk sama Nabi. Nabi mendekat, si wanita ini mengatakan, ya, aku a'udzubillahi minka, aku berlindung kepadamu, ya, aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, maka Nabi suruh wanita ini pulang ke rumah keluarganya. Ya, di dalam hadis Ka'ab bin Malik, ya, ketika dia dihajar oleh Nabi SAW dan juga beberapa temannya karena dia berpaling, ya, berpaling untuk tidak mau ikut perang Tabuk. Ya, ini masyhur kisahnya dalam Al-Quran surah Taubah. Ya, ketika Ka'ab bin Malik ini dihajar oleh Nabi SAW lantaran dia tidak ikut perang Tabuk dengan membuat alasan begitu, maka Rasulullah SAW mengirim seseorang kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ani tazil imra'atak, kamu
asingkan, ya, menjauhkan diri dari istrimu, pisahkan diri dari istrimu, karena dihajar oleh Nabi. Ya, maka Ka'ab bin Malik berkata, ya, utalliquha amma ta'fal, aku ceraikan dia atau apa yang aku lakukan? Qala bal i'tazilha fala tuqarribannaha. Kata Nabi, jauhi dia, jangan kamu mendekati dia. Nabi suruh Ka'ab bin Malik menjauh dari istrinya. Lalu dia berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pergi kamu ke rumah keluargamu. Ini kinayah, ya, bisa jadi talak, bisa jadi tidak. Ini tergantung apa? Tergantung niat orang yang mau mengucapkan. Ya. Ini talak dilihat dari sisi lafaz, dari sisi ucapan. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang kedua, dilihat dari sisi menggantung atau langsung. Kan ada dia tidak menceraikannya dengan jelas, akhirnya tergantung dia. Tergantung si wanita ini apakah dia diceraikan atau tidak. Ada yang namanya ta'liq, ada yang dikatakan dengan tanjiz. Tanjiz itu secara langsung. Dia ceraikan langsung, ketika dia ucapkan langsung jatuh cerai. Ya. Maka bentuk talak itu, bentuk ucapan talak itu ada yang munjazah, ada yang sifatnya langsung, ada yang mu'allaqah yang dia tergantung. Contoh yang munjazah, yang mana ucapan ini dimaksudkan oleh seorang laki-laki, ya, yang mana itu ya berasal dari seorang suami, maka kalau dia ucapkan itu jatuh talak. Seperti tadi dia berkata kepada istrinya, anti talik, berarti kalau ini langsung jatuh cerainya, namanya munjazah. Anti talik berarti langsung jatuh cerainya. Jatuh cerainya pada saat tersebut. Ya. Ini namanya munjazah. Jadi dia menceraikan secara langsung. Ya. Kemudian, ya, yang kedua imma wa amma mu'allaq. Ya. Adapun yang dia ceraikan tapi tergantung, mu'allaq, ya, yang mana si suami membuat semacam syarat kepada istrinya. Ya, dia mengatakan kepada istrinya tersebut, si A berkata kepada istrinya, ya, jika kamu pergi ke rumah si fulana, ya, jika kamu pergi ke rumah si fulana, maka kamu, ya, saya ceraikan, maka kamu tertalak. Ya, jika kamu pergi ke rumah si fulana, maka kamu saya ceraikan. Ya, ini mu'allaq. Kalau syaratnya tadi itu tidak terpenuhi, maka tidak jatuh talak. Tapi kalau misalkan ternyata si wanita tadi pergi ke rumah si fulana, maka pada saat tersebut jatuh talak bagi dia. Ya, dia kasih syarat. Contoh yang lain, seorang suami berkata kepada istrinya, kamu kalau masuk ke kamar ini, kamu cerai, kamu diceraikan. Ya, kalau kamu masuk ke kamar ini, kamu saya ceraikan. Ya, selama dia tidak masuk, dia tidak ditalak. Tapi kalau dia masuk, baru jatuh talak. Ya. Nah, kan kadang suami dia mungkin mengucapkan begitu, ingin memberikan pendidikan kepada istrinya biar istrinya tidak macam-macam begitu. Ya. Nah, maka di sini kata Syekh, ya, kalau yang seperti tadi, kalau kamu pergi ke tempat ini, maka kamu diceraikan. Ya.
Wa hukmu hadzal talaq annahu in arada talaqa inda wuqu'i syarti fa huwa kama arad. Hukum talak seperti ini jika dia menginginkan menceraikan ketika terjadinya syarat, maka jatuh talaknya. Ya, ketika misalkan tadi kita kasih contoh, kamu kalau pergi ke rumah si fulana, maka kamu diceraikan. Ya, kamu diceraikan. Kalau syaratnya terwujud, ternyata si wanita itu betul dia pergi ke rumah si fulana, maka jatuh talak. Ya. In lam yaqa ma halafa alaihi lam yalzamhu syai'. Sebentar. Ya. Wa amma in qasada bil hadda 'ala al-fi'l. Adapun jika si suami maksudnya mengucapkan demikian, kalau kamu pergi ke rumah si fulana kamu diceraikan. Kalau tujuan si suami memperingatkan istrinya agar tidak melakukan sebuah perbuatan atau dia meninggalkan, ya, maka di sini masuk dalam yamin, masuk dalam sumpah, masuk dalam kategori sumpah. Kalau dia tujuannya mengucapkan begitu untuk memberikan peringatan kepada istrinya, maka si suami masuk dalam sumpah yang sudah pernah kita pelajari. Ya, kalau itu terwujud, si istrinya pergi betul ke rumah yang dimaksud oleh suaminya, maka di sini ya dia menunaikan kafarat sumpah. Ya, maka di sini juga tergantung niat juga. Ya, illam yakuma halafa alaihi lam yalzam syai'. Apabila misalkan tidak terjadi apa yang disyaratkan tadi, maka si suami tidak harus membayar kafarat sumpah. Tapi kalau terjadi, maka harus membayar. Ya, tadi si suaminya bilang begitu, kalau kamu pergi ke tempat si fulana, maka kamu diceraikan. Kalau maksud suami mengucapkan kalimat ini, meskipun di situ ada kata talak, kalau maksudnya memberikan peringatan kepada istrinya agar tidak pergi ke tempat tersebut, maka kemudian istrinya pergi, maka di sini si wanita ini tidak jatuh cerai bagi dia, tapi justru suaminya yang harus membayar kafarat sumpah. Paham maksudnya? Ya, si suami si A berkata kepada istrinya, kamu kalau pergi ke rumah si A, kamu diceraikan. Tapi tujuan suami berkata begini bukan untuk menceraikan, tapi untuk memberikan peringatan kepada istrinya agar istrinya tidak nakal begitu mungkin. Ya. Nah, kalau ternyata istrinya pergi ke situ, maka di sini si suami jatuh dalam perkara sumpah, maka si suami harus membayar kafarat. Karena dia tujuannya apa tadi? Ingin memberikan peringatan. Ya, maka si suami bayar kafarat. Tapi kalau istri betul tidak pergi ke situ, tidak ada kafarat. Ini yang kedua yang tadi. Adapun tadi yang pertama, kalau dia mengucapkan itu, kalau kamu pergi ke rumah si A, kamu saya ceraikan. Kalau dia tujuannya memang ingin menceraikan, lalu ternyata si istri pergi ke sana, maka jatuhlah cerai buat si istri tadi. Ya. Dan alhamdulillahnya cerai itu bersumber dari suami. Coba kalau cerai itu datang dari istri, maka banyak suami yang akan jadi duda. Ya. Alhamdulillah cerai itu harus dari suami. Seorang istri kalau dia bilang sama suaminya, kamu saya ceraikan ke 1000 kali pun enggak jatuh. Ya. Tapi coba kalau cerai itu bersumber dari istri, waduh, banyak sudah laki-laki yang jadi duda muda lah, duda tua lah. Ya. Alhamdulillah. Maka dulu pernah viral, ada seorang wanita berfatwa begitu. Ya, bahwa
boleh talak itu bersumber dari istri. Kalau si istri berkata begitu terhadap suaminya, maka jatuh cerai buat suaminya. Itu pernah dulu, pernah ada. Ya, satu kelompok yang begitu. Ya, kalau sekarang itu sudah nggak ada lagi kelompok itu. Dulu ada yang seperti itu. Ya, nah ini pembagian talak yang kedua. Ya, yaitu dari sisi tergantung dan langsung. Ya, dari sisi ta'liq dan tanjiz. Ya. Kemudian ada yang ketiga lagi, talak sunni, talak sunnah dan talak bid'ah. Jadi talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Jadi bukan cuma amalan sunnah, amalan bid'ah, tapi ada juga talak sunnah, talak sunnah dan talak bid'ah. Ya, insya Allah ini kita bahas pertemuan yang akan datang. Sekali lagi habis pembahasan masalah talak. Ya, karena sudah azan, anak kira cukup sampai di sini. Untuk tanya jawab nanti aja deh. Ya, kumpulkan aja dulu. Kalau perlu nggak usah ada yang bertanya lah. Ya, insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan dan kita buka tanya jawab. Hah? Cuma dulu lah. Ya, anak kira cukup sampai di sini. Allahumma shalli ala bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.